Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa imamil mursalin. Amma ba'd. Selamat pagi anak-anak kelas 7. Pada pertemuan kali ini, walaupun lewat pembelajaran jarak jauh, untuk kali ini saya itu ditugaskan untuk mengampu pelajaran PPKN atau pendidikan kewarganegaraan untuk bagian kelas 7 ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca surat Al-Fatihah terlebih dahulu. Dengan membaca surat Al-Fatihah, semoga pembelajaran pada hari ini kalian bisa menangkapnya dengan baik, kemudian ilmunya bisa bermanfaat. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Baik, sekarang silahkan kalian buka LKS kalian di bab pertama, yaitu tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Oke, sudah dibuka. Silakan sekarang buka poin kedua. Pada proses perumusan dan penetapan Pancasila, untuknya proses perumusan Pancasila itu melibatkan dua badan. Yang pertama ada badan BPUPKI dan yang kedua ada badan PPKI. Untuk pengertian atau kepanjangannya nanti saya terangkan setelah ini. Jadi dua badan ini itu nanti yang menentukan Pancasila sebagai dasar negara dan juga Pancasila sebagai bentuk pandangan hidup bangsa Indonesia yang harus dijaga oleh seluruh masyarakat Indonesia dan juga mengamalkan setiap butir-butir yang ada dalam Pancasila. Kemudian Pancasila juga dirumuskan oleh para pendiri bangsa yang nantinya para pendiri bangsa itu masuk dalam keanggotaan BPUPKI dan juga PPKI. Kemudian poin A, perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Yang sudah saya katakan tadi, Pancasila itu dijadikan atau dirumuskan menjadi dasar negara Indonesia oleh hasil perjuangan para pendiri bangsa Indonesia. Yang pertama tentang pembentukan BPUPKI. Jepang itu mulai menguasai Indonesia setelah Belanda menyerah terhadap Jepang. Itu awalnya sejarahnya ada di daerah Kalijati, Subang pada tanggal 8 Maret 1942. Jadi Belanda menyerah kepada Jepang itu pada tanggal 8 Maret 1942. Kemudian semboyan yang dimiliki oleh negara Jepang yaitu adalah Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Cahaya Asia. Tetapi ketika Jepang menjajah Indonesia, juga rakyat Indonesia itu sengsara karena satu, tenaganya dikuras oleh Jepang, kemudian kekayaan alam juga dikuras oleh negara Jepang. Oleh karena itu, para pendiri bangsa itu menyusun barisan dan bersatu untuk mewujudkan cita-cita bangsa, yaitu merdeka. Pada bulan September tahun 1944, Perdana Menteri Jepang yang bernama Kaiso di dalam persidangan parlemen mengatakan bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Jadi awal mula Jepang ingin memberikan kemerdekaan kepada Indonesia itu pada bulan September tahun 1944. Kemudian
para pendiri bangsa menindaklanjuti dari perkataan Perdana Menteri Jepang yang bernama Kaiso tadi. Pada tanggal 1 Maret 1945 dibentuklah BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kalau bahasa Jepangnya disebut Dokuritsu Junbi Chosakai. BPUPKI di sini memiliki 62 anggota yang dari Indonesia dan 7 anggotanya dari negara Jepang atau warga Jepang. Ketua BPUPKI pada saat dulu itu adalah KRT Rajimanu Widyadiningrat dan wakil ketuanya yang pertama dari Jepang namanya Eiji Bangase Yoshio dan wakil ketua yang kedua namanya RP Suroso. Dalam BPUPKI itu melakukan 2 kali sidang. Sidang pertama itu dilangsungkan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 yang membahas tentang dasar negara Indonesia. Yang sidang kedua itu pada tanggal 10 Juli sampai tanggal 17 Juli 1945. Untuk yang kedua ini itu membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sidang yang pertama itu ada di gedung Chousangi In, itu yang sekarang disebut atau lebih dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila. Oke, yang kedua, poin kedua, perumusan dasar negara oleh pendiri negara Indonesia. Yang sudah saya katakan tadi, karena BPUPKI itu melakukan 2 kali sidang. Yang pertama tadi tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang pertama itu awalnya tanggal 28 Mei itu sudah diadakan upacara pelantikan terlebih dahulu, upacara pelantikan BPUPKI dari ketuanya, anggotanya dan lain sebagainya. Kemudian tanggal 29 baru seremonial upacara pembukaan sidang yang pertama kali BPUPKI. Kemudian dalam sidang yang pertama itu membahas tentang dasar negara. Dalam sidang pertama ini nanti ada 3 tokoh yang mengemukakan tentang dasar negara atau yang dijadikan dasar negara. Yang pertama pada tanggal 29 Mei 1945 oleh Mr. Profesor Muhammad Yamin, sarjana hukum, itu berpidato mengemukakan gagasan mengenai rumusan 5 asas dasar negara Republik Indonesia. Yang pertama, peri kebangsaan, yang kedua peri kemanusiaan, yang ketiga peri ketuhanan, yang keempat peri kerakyatan, dan yang kelima kesejahteraan rakyat. Itu 5 asas dasar negara yang dikemukakan oleh Profesor Muhammad Yamin. Kemudian yang kedua itu dikemukakan oleh Profesor Dr. Supomo pada tanggal 31 Mei 1945. Ada 5 juga. Yang pertama tentang persatuan, kedua kekeluargaan, ketiga tentang mufakat dan demokrasi, keempat tentang musyawarah, dan kelima tentang keadilan sosial. Dan yang ketiga itu oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Makanya setiap tanggal 1 Juni itu di Indonesia diperingati Hari Pancasila. Pak Ir Soekarno atau Insinyur Soekarno itu juga merumuskan atau mengungkapkan 5 asas. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme dan perikemanusiaan. Yang ketiga, mufakat dan demokrasi.
yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima ketuhanan yang Maha Esa. Itu jadi dalam sidang BPUPKI yang pertama itu ada tiga tokoh yang mengemukakan tentang asas-asas dasar negara Indonesia. Tadi ada Profesor Muhammad Yamin juga 5, kemudian Profesor Dr. Supomo juga mengemukakan 5 dasar negara, dan yang terakhir Insinyur Soekarno juga mengemukakan 5 dasar negara, dan itu juga ada perbedaan, juga ada yang tidak. Kemudian dari masa sidang yang pertama dan yang sidang kedua itu ada perbincangan atau perundingan yang diprakarsai oleh panitia 9. Yang 4 orang itu dari pihak nasionalis atau yang dia kebangsaan yang tinggi. Kemudian yang yang 5 itu dari kebangsaan atau nasionalis, yang 4 itu dari tokoh Islam atau pihak Islam. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 bertemu untuk menghasilkan rumusan dasar negara Republik Indonesia. Itu dikenal dengan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Dan pada saat itu juga disebut dengan Gentleman Agreement. Jadi pada tanggal 22 Juni 1945, pada masa sidang pertama ke sidang kedua itu Panitia 9 merundingkan atau menghasilkan sebuah rumusan dasar negara yang disebut dengan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Yang menjadi ketua Panitia 9 adalah Insinyur Soekarno. Kemudian panitia kecil atau Panitia 9 ini melaporkan hasil dari perundingan atau rumusan Panitia 9 kepada anggota BPUPKI. Itu ada 5 asas juga. Yang pertama, ketuhanan dengan mewajibkan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian karena dalam latar belakang sila yang pertama tadi kan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya, ini muncul banyak sekali contohnya kritis atau kritik, karena yang menjadi pendiri bangsa Indonesia itu juga ada satu orang yang bukan agama Islam. Makanya di sini dibentuklah kembali atau dirundingkan kembali sehingga rumusan dasar negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan oleh PPKI itu yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga persatuan Indonesia, keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi 5 asas ini yang disebut atau yang sekarang disebut menjadi Pancasila. Jadi kalian sebagai warga negara Indonesia semuanya harus mengamalkan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila, karena proses perumusan dalam Pancasila ini juga bukan sembarangan, dirumuskan oleh para pendiri bangsa dengan semangat nasionalisme, dengan semangat kebersamaan, dengan semangat untuk Indonesia lebih baik untuk selanjutnya. Makanya kalian harus bisa mengamalkan dari setiap butir-butir atau nilai-nilai dalam Pancasila, sila 1, sila kedua, sampai sila kelima. Rancangan sila kelima, 5 sila tadi itu
diterima dan dimatangkan dalam persidangan BPUPKI yang kedua pada tanggal 10 Juli sampai tanggal 16 Juli 1945. Kemudian untuk sidang yang kedua ini itu adalah membahas tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia, kemudian kewarganegaraan Indonesia, rancangan Undang-Undang Dasar, ekonomi dan keuangan di Indonesia, pembelaan negara, dan serta pendidikan dan pengajaran. Pada sidang BPUPKI yang kedua ini dibentuk menjadi panitia-panitia kecil. Jadi yang pertama, panitia perancang Undang-Undang Dasar itu diketuai oleh Insinyur Soekarno. Kemudian panitia pembelaan tanah air itu diketuai oleh Raden Abikusno Djoko Soejoso. Kemudian yang ketiga, panitia ekonomi dan keuangan diketuai oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Kemudian pada tanggal 11 Juli 1945, sidang perancangan Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Insinyur Soekarno itu juga membentuk panitia kecil di bawahnya dan memiliki tugas khusus untuk merancang isi dari Undang-Undang Dasar. Itu pada tanggal 11 panitia Soekarno membentuk panitia kecil. Kemudian pada tanggal 13 Julinya sidang panitia perancang Undang-Undang Dasar yang diketahui oleh Insinyur Soekarno membahas hasil kerja dari panitia kecil itu sebagai berikut. Yang pertama ada Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, kemudian Muhammad Yamin, Anwar Amis, sampai Haji Agus Salim. Kemudian dari panitia kecil yang terbentuk tadi kan ada 3, itu ada usulan dari poin 1 sampai poin 9. Ada usulan golongan usul untuk minta Indonesia merdeka secepat-cepatnya, kemudian golongan usul yang mengenai dasar negara, golongan yang mengenai usul unifikasi dan federasi, kemudian golongan yang mengenai bentuk negara dan kepala negaranya, yang kelima mengenai warga negara, yang keenam mengenai daerah Indonesia, kemudian yang ketujuh soal agama dan negara, yang ke-8 pembelaan, dan yang terakhir 9 soal keuangan atau dari hasil risalah dari sidang BPUPKI dan BPKI 1995. Akhirnya pada tanggal 14 Juli 1945 BPUPKI menerima laporan dari panitia perancang Undang-Undang Dasar yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno. Itu menjadi 3 pokok masalah. Yang pertama tentang pernyataan tentang Indonesia merdeka, kedua pembukaan Undang-Undang Dasar, yang ketiga tentang batang tubuh Undang-Undang Dasar. Jadi sidang BPUPKI yang kedua itu menghasilkan sebuah hasil. Yang pertama tentang pernyataan tentang Indonesia merdeka secepat-cepatnya, kemudian pembukaan Undang-Undang Dasar, kemudian yang ketiga batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Ya, lanjut yang kedua tentang penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Pada tanggal 7 Agustus 1945 BPUPKI dibubarkan oleh Jepang, tetapi sebagai gantinya dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat PPKI yang beranggotakan 21 orang. PPKI ini juga diketuai oleh Insinyur Soekarno dan wakilnya adalah Dr. Andes Muhammad Hatta. Kemudian PPKI ini memang khusus untuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 18 Agustus 1945
PPKI melaksanakan sidang. Hasil sidangnya adalah 1. Menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 yang sudah dirancang pada sidang BPUPKI. Kedua, memilih presiden dan wakil presiden. Presiden pertama kali di Indonesia adalah Insinyur Soekarno dan wakil presidennya adalah Muhammad Hatta. Yang ketiga, membentuk sebuah komite nasional untuk membantu presiden. Jadi dulu itu tidak ada yang namanya menteri atau yang namanya DPR. Jadi dulu setelah kemerdekaan itu adanya adalah komite nasional untuk membantu kerja Presiden Soekarno. Kemudian dalam sidang PPKI di sini itu ada perubahan penting, yaitu perubahan rumusan dasar negara yang telah disepakati dalam Piagam Jakarta atau Jakarta Charter tadi. 7 kata setelah perubahannya adalah 1. Setelah ketuhanan yang semula berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa yang menjadi sila pertama dalam Pancasila. Kemudian dengan jiwa kebangsaan para pendiri negara menyepakati perubahan dari Piagam Jakarta. Sehingga sampai sekarang Pancasila itu yang digunakan adalah ada 5 asas atau 5 nilai Pancasila. Yang pertama tadi tentang ketuhanan yang Maha Esa, kemudian yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi inti dari pertemuan yang pertama kali ini itu tentang perumusan dan penetapan Pancasila atau Dasar Negara Indonesia lewat Badan BPUPKI dan lewat Badan PPKI. Dalam BPUPKI tadi ada 2 kali sidang. Sidang pertama itu tanggal 29 Mei sampai 1 Juni yang merumuskan tentang dasar negara. Sidang kedua itu pada tanggal 10 Juli sampai 16 atau 17 Juli itu yang membahas tentang undang-undang atau perancangan undang-undang dasar negara Indonesia. Tetapi pada masa antara sidang pertama dan sidang kedua itu ada namanya Panitia 9 yang merumuskan kembali dari hasil sidang yang pertama. Tadi kan karena hasil sidang pertama BPUPKI itu ada 3 tokoh yang mengemukakan pendapatnya tentang asas dasar negara Indonesia, makanya ada Panitia 9 atau panitia kecil yang merumuskan tentang 5 asas negara yang disebut dengan Piagam Jakarta. Hasilnya ada 5 tadi. Yang pertama tentang ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tetapi dalam Piagam Jakarta ini, karena poin pertama itu tadi ada kontroversi, karena bunyinya adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Karena juga pendiri dalam bangsa Indonesia itu juga bukan hanya orang Islam, makanya ada dicari titik tengahnya. Jadi sila pertama diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa dan sampai sekarang itu ditetapkan sebagai Pancasila. Baik, untuk pertemuan yang pertama ini tentang perumusan dan penetapan dasar negara, saya cukupkan sekian. Walaupun pembelajarannya lewat jarak jauh, saya harapkan kalian tetap semangat dalam belajar. Ingat, PPKN ini juga banyak hafalannya. Kalian harus sering membaca. Kalau kalian tidak membaca, kalian nanti tidak bisa mengetahui apa isi materinya. Jadi
rajin-rajinlah kalian membaca LKS. Untuk apa kalian membeli LKS kalau kalian hanya menganggurkan saja tidak membacanya? Baik, untuk pertemuan kali ini kita akhiri dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Untuk tugasnya silakan kalian buka LKS kalian halaman 12, silakan kerjakan nomor 1 sampai nomor 5. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.